إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab yang kita sedurkan dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Setelah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang keutamaan atau waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tempat, Mekah, kemudian Baitullah, Ka'bah yang paling afdal, kemudian waktu yang paling afdal dari seluruh waktu yang ada, yaitu hari Arafah dan hari Idul Adha, hari Akbar 10 Dzulhijjah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari terbaik. Sebagaimana Allah memilih malam-malam yang terbaik, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Maka itu semuanya adalah pilihan Allah. Allah memilihkan pada waktu-waktu yang terpilih, maka Allah pilihkan amal-amal yang terpilih dan tempat-tempat yang terpilih, dikumpulkan di satu. Dalam pembahasan sebelumnya kita bahas bagaimana haji. Hari yang terbaik 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang terbaik dalam sepanjang tahun tidak ada yang lebih afdal untuk diamalkan kecuali di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya adalah hari Arafah dan hari Haji Akbar, itu hari raya Idul Adha. Dan disitulah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di hari Arafah, disempurnakannya agama ini di tempat yang sama dan di waktu yang sama, hari Arafah. Ini menunjukkan Allah menyesuaikan tempat yang paling afdal dilakukan amalan yang paling afdal di waktu yang paling afdal. Nah ini keutamaannya. Ditambah lagi apabila bertepatan pada hari Arafah, itu hari Jumat, maka bertemu hari raya, atau hari tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, maka ini juga termasuk Idul Adha yang paling besar. Nah inilah yang menjadi keutamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk hambanya dan umat yang terbaik, jadi nabi yang terbaik, Allah, amalan-amalan yang baik, yang terbaik di belakang Allah. Pasal yang selanjutnya masih terkait dengan pilihan Allah, yaitu pilihan Allah dari berbagai amal. Allah memilih amal-amal soleh
yang paling baik. Sehingga tidaklah Allah SWT mensyariatkan sesuatu amalan melainkan itu adalah sesuatu yang menjadi pilihan Allah bagi para hambanya, hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ikhtara min kulli jinsin, Allah memilih dari setiap jenis, dari seluruh jenis makhluk yang paling bagus, yang paling baik. Karena itu Allah SWT memilih manusia dari seluruh makhluk. Waqtasahu li nafsihi wa qadahu duna ghairihi. Setelah Allah memilih yang paling baik dari seluruh makhluk, dan di antaranya memilih manusia dari seluruh makhluk, dan juga Allah mengkhususkan untuk dirinya dan meridhoinya, bukan yang lain. Karena sungguhnya Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, thayyibun, dan tidaklah mencintai kecuali yang baik, dan tidak menerima dari makhluk yang terbaik, dari makhluk hamba-hamba yang paling baik dipilih oleh Allah kecuali yang paling apa? Yang paling baik. Baik itu ucapan, perbuatan, amal soleh, sedekah, dan yang lain, kecuali yang apa? Yang baik. Sehingga seluruh makhluk oleh Allah dipilih yang terbaik dari segala sesuatu, maka itulah yang dipilih oleh Allah SWT. Adapun penciptaan, maka alam lil mu'min, Allah menciptakan yang baik dan juga Allah menciptakan yang buruk. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan yang baik dan yang buruk. Kenapa Allah seandainya mencintai yang baik, kenapa tidak menciptakan yang baik-baik saja? Maka ini menunjukkan semuanya untuk menunjukkan kemahasagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa. Seandainya Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja, Allah Maha Kuasa. Akan tetapi untuk menunjukkan hikmah yang sangat besar di balik itu semuanya. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ditanya kenapa Allah berbuat demikian, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan dan mewahyukan kepada para nabinya untuk menyampaikan kepada umat hikmah dan tujuan Allah menciptakan. Allah menciptakan makhluk ini untuk diuji. Allah menciptakan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Ciptakan oleh Allah jalan, dan Allah juga menciptakan jalan-jalan yang lain. Allah menciptakan yang baik, Allah juga menciptakan yang buruk. Dan ini adalah untuk ujian bagi makhluknya. Karena itulah bihadza yu'lam manusia akan bisa diketahui kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan seorang hamba, dan siapa di antara hambanya yang rugi dan bangkrut, yang celaka. Karena fa'inna thayyiba la yunasibu ila thayyib, karena yang baik tidaklah pas kecuali dengan yang baik. Allah memilih yang baik untuk yang terbaik. Surga itu adalah thayyib, adalah sesuatu yang baik. Allah memilihkan yang baik ini untuk hambanya yang baik, untuk hambanya yang baik dipilih oleh Allah. Surga tempatkan di dalamnya orang-orang yang menjadi pilihan Allah SWT. Mereka yang dipilih. Sehingga la yunasibu illa thayyib wa la yarda illa thayyib. Dan Allah tidaklah ridha kecuali dengannya yang benar, yang baik. Demikian juga orang yang baik tidak akan ridha kecuali dengan yang baik. Malah yaskutu illa ilaihi. Seorang hamba yang baik, yang dipilih hatinya dan jiwanya, dia tidak akan tenang, tidak akan tentram kecuali dengan yang baik. Hatinya tidak akan menerima yang buruk kalau memang
dia itu adalah menjadi orang yang sebenarnya dipilih oleh Allah, artinya kebaikan, maka dia tidak akan merasakan tenang seandainya dia melakukan yang tidak baik. Jadi berbahagialah orang yang dia doa ketika merasakan dalam dirinya itu ketidaktenangan ketika dia mau melakukan suatu perbuatan yang baik yang buruk, maka berarti dia masih memiliki fitrah, dan takutlah seseorang apabila dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik tapi dia tidak merasakan ganjalan dalam hati. Ini paling berbahaya. Wala yatma'innu qalbuh. Seorang yang baik tidak akan tenang hatinya illa bihi, kecuali yang baik. Tidak akan merasakan ketenangan kecuali dengan yang baik. Ada saja rasanya dalam hatinya pengingkaran, ketidaktaatan. Makanya ini merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu. Falahu minal kalam al-qalb. Sehingga seorang hamba yang baik dia akan mengucapkan dan memilih kalimat-kalimat yang baik. Alladzi yas'adu ila Allah illa, di mana tidak akan naik kepada Allah kalimat yang baik kecuali kalimat yang baik. Ilaihi yas'adul kalim baik. Hanya kepada Allah. Kepadanya yas'adu akan naik, diangkat kalimat baiklah. Kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Wal amal shalih yarfa'uhu, dan amal saleh itu yang nanti akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan naik kepada Allah. Amal yang baik dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asyaddu syai'in nufratan 'anil fuhsyi fil muqam. Dan orang yang baik asyaddu syai'in nufratan, sesuatu yang buruk adalah seorang yang dia baik, dia akan paling lari dari perbuatan atau dari perkataan yang fuhs, perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Seorang yang baik dia akan meninggalkan. Wattaqahu fil lisan wal badan. Seorang yang baik dia akan meninggalkan lisan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang menyakiti, yang menyakitkan orang lain, badan yang kasar, yang kaku, yang keras. Bukan hanya amal saja, karena ada orang yang yaitu perbuatannya, amalnya rajin, sholatnya, ibadahnya, 5 waktunya, masya Allah. Ini melakukan sholat, puasa, haji, semuanya dia lakukan amal kebaikan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang kelihatannya bagus, kata Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang paling bangkrut di antara kalian? Manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Muflis itu artinya apa? Siapa orang yang bangkrut di antara kalian menurut kalian? Kata para sahabat, ya kalau namanya bangkrut dia orang yang merugi, yang asalnya dia punya harta yang melimpah, perdagangannya banyak, hartanya kemudian habis, rugi perdagangannya. Man lama lalahu malah orang tidak punya harta. Kata Rasulullah SAW, innal muflis, sungguhnya orang yang benar-benar bangkrut, yang betul-betul rugi, adalah orang yang dia beramal soleh, sholat, puasa, beribadah, pokoknya ibadah semuanya dia lakukan. Akan tetapi waqala amana wasata mahada, dia mencela. Ucapannya dia apa? Mencela, melaknat. Syata mahada wa aqala mahada, mengambil harta orang lain. Wasafakada mahada, menumpahkan darah, mengadu domba, memfitnah. Ucapan hanya cuma satu bagian dari lisan. Maka kalau dia melakukan itu, maka diambil kebaikannya itu, akan diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi.
dia celah, yang dia lori dari ucapan, perkataan atau perbuatannya. Dan kalau sudah habis amal sholatnya, dan sholatnya, ibadahnya, maka kemudian jalan. Kalau sudah habis, diambil keburukan orang yang dia celah, yang dia caci atau yang dia sakiti, maka diambil kemudian ditimpakan kepadanya. Kira-kira mana yang lebih rugi daripada orang yang seperti ini? Inilah orang yang apa? Paling bangkrut. Karena itu, seorang yang dia beramal soleh, maka seharusnya diiringi dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang tidak kasar, tidak keras, mencela dan sebagainya, dan menyakiti orang lain. Makanya hati-hati. Terkadang kita ini merasa beramal soleh dengan amal yang tidak ada orang lain yang bisa seperti saya. Sampai akhirnya kita mencela, apa sih fulan itu? Fulan ini tidak pernah sering telat kalau salat, membicarakan orang. Dia mungkin tidak pernah sholatnya, nggak pernah absen sholat jamaah, tetapi dia ini membicarakan orang lain, menghibah. Makanya ini berbahaya. Justru amal solehnya yang dijalankan akan diberikan kepada orang yang apa? Yang mungkin telat sholatnya, yang dia telat, orang yang dia ghibah, dia namimah, dia tobat, justru hilang sirna amalan solehnya. Makanya Allah SWT tidaklah akan memberikan kepada seorang hamba kecuali yang paling baik. Amal-amal soleh ini akan bersesuaian dengan yang lainnya, akan bersesuaian dengan yang lainnya. Karena itu hendaknya seseorang yang baik, dia punya kebaikan, maka dia akan menjauhi dusta, menjauhi ghibah, adu domba, fitnah, ucapan yang palsu, ucapan yang tidak benar, setiap perkataan yang buruk. Demikian juga dia tidak akan merasakan ketenangan dalam berbuat suatu amal kecuali yang paling baik, yaitu amal yang berkumpul kebaikannya, berkumpul sesuai dengan fitrahnya yang murni, yang betul, yang benar. Sehingga fitrah yang salimah, fitrah yang lurus akan bersesuaian dengan syariat Nabi, syariat yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazakatul uqul syariat, dan akan disesuaikan atau akan pas dengan akal yang sehat. Seorang yang memiliki akal yang sehat, hati yang baik, maka dia akan tenang dengan amal yang soleh. Fattabaqa ala husniha, sehingga akan bersesuaian dalam kebaikan sesuatu yang memang dipilih oleh Allah, yaitu syariat, akal sehatnya dan fitrahnya. Maka seluruh syariat Allah SWT akan sesuai dengan tiga-tiganya. Seluruh syariat Allah SWT ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, yaitu syariatnya yang memang jika betul itu adalah syariat Allah, akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan akan sesuai dengan akal yang sehat dan sesuai dengan fitrah yang lurus. Seperti halnya ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sebenarnya seseorang yang memiliki akal yang sehat, dia akan merasakan ketika melihat perbuatan kesyirikan, hatinya, fitrahnya, kalau dia masih mempunyai fitrah dan mempunyai akal yang sehat, dia akan mengingkari perbuatan kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat di masa jahiliyah, Sa'labah adalah seorang yang biasa meruqyah, biasa mengobati orang yang kesurupan, orang yang kena penyakit. Dan dia sudah merasa bahwasanya orang-orang ini sebenarnya dalam kesalahan. Ketika disampaikan berita yang tidak benar, fitnah, dia kemudian tertarik, datang kepada Rasulullah SAW. Ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah adalah orang yang terkena jin atau terkena penyakit kesurupan, maka dia menawarkan, ya Muhammad, saya biasa mengobati orang kesurupan, dan banyak orang yang sudah sembuh melalui tangan saya, sembuh kepada Allah.
apakah kau mau untuk saya tadi? Rasulullah SAW kemudian tidak kemudian marah, tapi kemudian mengatakan, Alhamdulillah, itu saja dibacakan. Imam ketika itu mendengar ucapan itu, kemudian Imam mengatakan, coba ulangi lagi. Alhamdulillahnya disuruh ulangi lagi. Disuruh ulangi lagi oleh Imam. Coba ulangi lagi kalimat tadi. Diulang sampai 3 kali. Rasulullah SAW diminta untuk mengulangi. Didengarkan satu demi satu per kata. Imam mendengarkan satu kata disebut. Lalu kemudian Imam mengatakan, Allah, demi Allah, aku sami'tu qaulaka wa qaul as-sahaba. Saya sudah mendengar ucapan para guru. Kalimat yang diucapkan oleh para guru. Mantranya juga saya tahu. Hafal. Karena itu dia bisa membaca orang dengan mantranya. Maka mulaluka wa qaul as-sahaba. Ucapannya tukang sihir, saya tahu. Bagaimana orang itu bisa menyihir? Ini ucapan mantranya saya tahu. Maka syu'ara, dan juga ucapannya para tukang syair, penyair yang hebat, penyair yang terkenal, saya sudah tahu. Bahkan sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, saya tahu bahkan syairnya jin. Syairnya apa? Jin pun saya tahu. Tetapi saya tidak pernah mendengar seperti kalimat tadi. Allah ini demi Allah. Dapat malam musabah itu sudah menembus kamus lautan. Kamus itu dasarnya lautan. Itu sudah sampai ke sana. Tahu. Hadiah dan kebaikan. Berikan tangan, aku berbayar. Di atas masa Islam. Fitrahnya bagaimana? Mengatakan bahwa tidak mungkin mengucapkan kalimat seperti itu orang yang gila. Orang yang apa? Yang gila, tukang sihir. Kalimat yang orang gila jelas kan? Orang apa? Akan mengetahui ini orang gila, orang yang seperti ini. Orang yang akalnya sehat akan mengetahui kata-kata orang gila. Ini perkataan saya. Tunggu, saya sudah mengenal semuanya. Tidak mungkin ini orang penyair atau orang gila atau kesurupan jin. Tidak akan. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang bukan kalimat manusia, bukan kalimat biasa. Subhanallah. Apa kalimat itu? Khutbatul hajah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sampai di situ saja. Yang diucapkan Rasulullah. Hanya itu. Masuk Islam gara-gara apa? Khutbatul hajah. Kalau kita mendengar khutbatul hajah tidak paham. Tapi dia orang Arab yang paham betul dengan kalimat itu yang diucapkan Rasulullah. Seandainya kita ungkapkan, kita membahas, mensyarah, menjelaskan kalimat khutbatul hajah, panjang itu. Syekh Al-Albani menulis sebuah buku tentang khutbatul hajah. Judulnya khutbatul hajah. Dan kandungan yang sangat besar dan yang sangat agung di dalamnya. Salah satunya menyebutkan tentang kisah Umar bin Sa'ad ini, yang masya Allah. Dan itulah yang senantiasa Rasulullah ucapkan ketika memulai apa? Memulai perkataan khutbah drama dan khutbah hajat-hajat yang lainnya. Tapi kalau Rasulullah memulai berbicara, dimulai dengan Alhamdulillah. Ini yang paling banyak dan paling sering diucapkan. Subhanallah. Wahyu dari Allah. Allah memilihkan untuk Rasulnya ucapan yang terbaik, dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan sungguhnya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ahmaduhu, kami memujinya. Nasta'inuhu, kami mohon pertolongan kepada-Nya. Nastaghfiruh, dan kami mohon ampun kepada-Nya. Wa na'udzu billah, kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk.
singkat kalimatnya, akan tetapi apa? Inilah inti dakwah Rasulullah SAW. Tidaklah dibantah dengan pemarahan. Masa ini kira kemasukan jin. Kalau kita dikatakan difitnah orang, fitnah, saya tidak marah. Oh betul tadi, kena jin betul ini berarti, ya kan? Betul kena jin ini, itu kan masuk marah, ya kan? Tapi subhanallah, alhamdulillah. Rasulullah SAW hanya mengucapkan betul. Karena itu di antara sifat ibadah rahman, hamba rahman, ibadah rahman, itu apa? Jadi yang sunnah Allah di hauna, berjalan di muka bumi dengan hauna, tidak sombong. Wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Kalau mereka dikata-katai oleh orang jahil, orang tidak tahu, mereka mengatakan ucapan yang apa? Tidak kemudian melayani ucapan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Demikian juga sebutkan di antaranya amalan yang terbaik ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian mendahulukan apa yang diridhoi oleh Allah di atas seluruh hawa nafsunya atau nafsunya. Ketika dia tertarik nafsunya dengan sesuatu tetapi tidak diridhoi Allah, itu tinggalkan. Yang melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Wa yatahfar bila itu dan dia akan mencintainya, berusaha untuk mencintainya sekuat kemampuannya. Kalau itu sudah disyaratkan oleh Allah, berusaha dia mengamalkan sampai dia mencintainya, sampai dia mencintai. Karena terkadang seseorang ketika disunahkan atau dicontohkan, disyariatkan, dia ini rasanya berat, tetapi dia berusaha untuk kemudian melakukan. Kalau dia sudah berusaha melakukan hanya karena Allah SWT melaksanakannya, mungkin pertama kali kenapa berat? Dia lakukan, dia melakukannya. Kalau sudah dia melakukannya satu kali, dua kali, orang yang sudah terbiasa melakukan hal yang awalnya adalah berat, lama kelamaan akan apa? Akan sesuai dengan apa? Dengan fitrahnya, dengan hatinya. Karena hawa nafsu senantiasa berusaha, syaitan senantiasa berusaha mengangkat hawa nafsu seseorang, berusaha memancing dan membakar hawa nafsunya untuk mengikuti yang jelek. Makanya tidaklah seorang itu bisa selamat dari godaan syaitan kecuali yang meminta perlindungan dari Allah dan seorang yang dilindungi oleh Allah. Karena itu tidak mungkin kita ini selamat dari godaan syaitan kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Karena itu kita senantiasa berdoa. Sholat itu bisa menghalangi, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena di dalam sholat kita senantiasa membaca Al-Fatihah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan oleh Allah, bukan jalan orang yang sesat dan murkai. Dan karena itu kita senantiasa di dalam sholat kita memohon petunjuk, bimbingan dari Allah. Kalau bukan karena petunjuk, dan kalau bukan karena kita memanjatkan doa, ya karena butuh, ya karena saya, hanya kepada kami beribadah, hanya kepada kami memohon pertolongan. Ibadah saja nggak cukup, tetapi harus apa? Memohon pertolongan. Jangan sampai kita ketika beribadah, kita kemudian membanggakan ibadah. Ini salah satu godaan setan. Ketika kita rajin sholat, kita senantiasa mendahului orang lain dalam beramal, muncul dalam hati kita ini apa? Dia merasa tertipu. Kayaknya saya yang pertama kali masjid. Setiap kali masuk masjid kok saya pertama kali. Berarti saya yang paling bagus. Saya yang paling baik. Kalau sudah demikian, maka hati-hati. Ini termasuk apa? Bisikan apa? Syaitan. Bisikan. Bukan berarti kalau begitu saya tak tolak. Tidak. Bukan demikian. Akan tetapi apa? Ini kelanjutan ujian lanjutan. Dia sudah lulus dari ujian pertama, yaitu apa? Dia berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan, sudah lulus. Tetapi dia belum lulus ujian apa? Ini melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini banyak. Ria, ini hawa nafsu. Semua dengan
dilihat, pengen dipuji, ujub, sum'ah, pengen dengar, riya, pengen dilihat, ujub, pengen dipuji. Semuanya sama sebenarnya. Satu apa? Satu rangkaian. Dikasih bagi satu rangkaian. Sum'ah, riya, dan apa? Intinya sama. Intinya adalah sama. Pengen dilihat untuk dipuji. Sum'ah pengen didengar. Untuk apa? Dipuji. Bacaan kita, bacaannya, masya Allah, tajwidnya, masya Allah, ya kan? Suaranya. Di situ. Karena itu penyakit ini paling banyak menyerang justru orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang beribadah justru terserang penyakitnya itu adalah penyakit apa? Ini penyakit hati ria semua. Nah ini sangat berbahaya. Karena itu syaitan berusaha menggoda manusia semaksimal mungkin. Apa yang bisa celah yang bisa dimasuki itu yang berusaha dimasuki. Ibnu Qayyim dalam mengungkapkan di sini membahas sesuatu kalau kita membacanya, masya Allah, nikmat sebenarnya. Begitu menyentuh dan seakan-akan langsung membicarakan tentang kita kalau kita membaca bukunya apa? Ibnu Qayyim. Kita terbawa dan kita merasa bahwa itulah yang sedang kita bahas. Wa yusallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah SWT memberikan pilihan kepada hambanya, dan hamba yang baik dia akan berusaha untuk mencintai sesuatu yang baik. Amal-amal soleh, berusaha melaksanakannya sampai dia mencintainya. Dia berusaha untuk berbuat baik kepada makhluk yang lain semaksimal kemampuannya. Faya balutihim ayyuhum bu'anya balutih. Maka dia berusaha untuk memperlakukan mereka hamba Allah SWT apa yang dia ingin mereka juga memperlakukan hal yang sama terhadap dirinya. Orang kita suka kalau seandainya kita ini dihormati orang, maka kalau begitu saya harus menghormati orang. Kita ini suka kalau seandainya kita diberi oleh orang, diberi hadiah, diberi apa? Sedekah, pemberian, nasihat, maka hendaknya kita juga apa? Melakukan hal yang sama kepada orang lain, berusaha. Kita suka kalau dibantu oleh orang lain, maka kalau begitu apa? Bantulah apa? Orang lain. Demikian kita melakukan sesuatu kepada orang lain sebagaimana kita suka. Kalau saya beginikan saya suka. Saya apa? Senang dihormati, maka kita demikian juga menghormati orang lain. Masya Allah. Wa yu'amiluhu wa yada'ahu mimma yuhibbu an yada'uhu. Dan dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dia tidak suka seandainya dia diperlakukan seperti itu. Kita tidak suka seandainya dicela, diperlakukan di hadapan umum, dihibah, diadu domba. Apakah kita suka? Tidak. Maka jangan melakukan itu kepada orang lain. Wa yansahu lima yansahu bi nafsihi. Dan dia akan berikan nasihat kepada orang dengan sesuatu yang seseorang suka mendengar nasihat kita, diberikan arahan. Wa yaqulu bima yuhibbu an yaf'ala. Dan menghukumi mereka dengan apa yang dia dihukumi dengannya. Artinya dia akan berusaha untuk seandainya dia itu melihat orang lain berbuat kesalahan, tidak langsung dia mencelanya. Karena kalau kita melakukan kesalahan dicela, itu kita akan merasa apa? Merasa sakit, merasa sakit hati, merasa tidak enak. Tetapi kalau diingatkan, dinasihati secara tertutup, kita melakukan kesalahan, ini salah, ini yang benar begini. Kita suka, maka demikian. Kita apa? Melakukan orang. Kemudian di antara perbuatan yang baik, wa yahmilu adahum wa la yahmiluhum ada. Kita menanggung buat orang lain dan tidak membebankan diri kita ini beban kita kepada orang lain. Kita membantu beban yang menimpa orang lain, membantu untuk meringankan beban orang lain, dan tidaklah kita membebankan diri kita ini beban yang kita alami kepada orang lain. Kan tapi sampaikanlah curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita melaksanakan ini,
subhanallah, kaum muslimin ini akan apa? Akan terjadi subhanallah hubungan yang sangat luar biasa. Adanya kita melakukan ini. Wayaqum al-aradi. Demikian juga menahan lisan kita dari harga diri mereka, kaum muslimin. Kita menghindari dan menjauhi untuk menghina, menjatuhkan orang lain, harga diri orang lain, dan tidak menghadapi mereka dengan apa yang seandainya mereka kemudian menjatuhkan kita, menghibah kita, maka kita tidak membalasnya. Karena saya digibah, saya akan menghibah sebelah. Tahu sendiri kira-kira. Kalau kita nggak suka digibah, maka apa? Jangan melakukan, jangan membalas dengan hal yang sama. Jangan membalas dengan karena saya difitnah, saya akan memfitnah. Apakah demikian seorang mukmin? Tidak. Ketika difitnah, maka doakan kebaikan. Berdoalah kepada Allah. Seandainya kita tidak mampu untuk menahan, maka berdoalah kepada Allah. Jangan membalasnya dengan keburukan. Saya difitnah, berarti saya harus memfitnah? Tidak. Saya digibah, dia berdoa, berarti saya harus mengadu domba. Sama muslim, jangan. Ya. Nih, apabila ra'alahum syai'an katama, apabila melihat keburukan pada orang, maka sembunyikan, jangan menyebarkan keburukan yang ada pada orang lain. Karena ini namanya guna. Sembunyikan atau tutupi. Kalau kita ingin kebaikan, nasihati orang. Kita nasihati orang ini. Kita nasihati. Dan seandainya kita tidak mampu menasihati dan kita melihat keburukan pada orang tersebut, maka kita berusaha untuk mencari udzur. Kira-kira apa penyebabnya orang melakukan itu? Oh, mungkin demikian udzurnya. Udzurnya apa? Mungkin dia tidak tahu itu adalah salah atau sesuatu yang haram saja. Oh, mungkin saja dia terpaksa. Oh, mungkin saja dia lalai lupa dan sebagainya. Mungkin saja. Kita carikan udzur. Kalau memang kita tidak mampu untuk langsung menegur atau menasihatinya, jangan kita kemudian justru apa? Menyebarkan beritanya, atau suudzon kepada orang tersebut dan kemudian kita menyebarkan aibnya. Karena itu ini adalah merupakan amal dari Allah Taala. Demikian juga dalam masalah akhlak. Allah memilihkan untuk hamba-Nya akhlak yang mulia, akhlak yang mulia yang terbaik. Karena itu, kenapa Allah memilih Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul? Karena Allah sudah mengetahui bagaimana perjalanan manusia semuanya, dan ternyata mendapatkan hati Rasulullah ini hati yang paling paling agung, jiwa yang paling besar, kebaikan hati yang sempurna dibandingkan dengan manusia yang lainnya, dibandingkan dengan manusia yang lain. Karena itu dipilih sebagai seorang rasul. Bagaimana sifat Rasulullah? Demikian sayangnya kepada umatnya, demikian lembut hatinya, rahmatnya, ucapannya yang baik, kalimatnya yang baik, akhlaknya yang mulia. Maka itu disyariatkan dan juga menjadi contoh bagi umatnya. Yang seperti halnya apa? Sifat-sifat itu semuanya yang baik di dalam Islam ada semuanya pada Rasulullah. Al-Hilm, kelemah lembutan, Al-Waqar, kesederhanaan dan tidak sombong, ketenangan, sakinah, rahmat. Rasulullah SAW, "Fabima rahmatin min Allah ta'ala." Karena rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut pada mereka. Sabar. Demikian besar kesabaran Rasulullah SAW. Diberikan kesabaran. Allah tahu bahwasanya ini orang ini betul-betul memiliki kesabaran yang sangat dipilih oleh Allah SWT dan dijadikan Rasulullah menepati janji. Sebelum diutus jadi Rasul, Rasulullah SAW seorang yang apa? Diberi amanah, dijadikan orang yang paling ditujukan untuk dititipi amanah. Mereka orang musyrikin, meskipun Rasulullah sudah diangkat jadi Rasul, orang-orang musyrik itu kalau safar menitipkan barangnya, amanahnya itu kepada Rasulullah. Subhanallah. Mereka
yang tidak suka dengan agama atau tidak mau masuk Islam, musyrik. Bahkan mereka memeranginya, tetapi dalam hal urusan amanah Rasulullah tetap yang dipilih. Ajib. Sungguh suatu hal yang menakjubkan. Sampai Rasulullah hijrah, Rasulullah masih dititipi. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib Israel Rasulullah untuk mengembalikan titipan-titipan kepada kita. Subhanallah. Demikian Rasulullah SAW. Kejujurannya apalagi? Kejujuran Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Meskipun dalam kondisi yang sangat apa? Demikian juga sangat jauh hatinya dari iri, dengki, hasad. Kedengkian sama sekali jauh dari Rasulullah SAW. Tawadhu, sifat tawadhu Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW diberikan oleh Allah ketawadhuan Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman. Dan demikian juga bagaimana ketegasan Rasulullah terhadap musuh-musuh Allah SWT. Kemudian di dalam menjaga syariat, menjaga wajah dari apa yang merendahkan diri kepada selain Allah SWT. Keberanian Rasulullah, tidak ada bandingan. Artinya seluruh sifat Rasulullah ini sifat yang apa? Sempurna. Sifat-sifat pilihan ada semuanya pada Rasulullah SAW. Tidak heran kalau saat ini menjadi apa? Sayyidun Nas, pemimpin manusia. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling sesuai sifatnya dengan Rasulullah, yang paling mendekati Rasulullah. Abu Bakar Siddiq diberikan oleh Allah hati yang mendekati apa? Mendekati hati Rasulullah. Al-qulubu junudun mujannah. Hati itu adalah junudun pasukan yang mujannah. Tidak kalau seandainya sesuai cocok akan bersatu. Karena itu dijadikan oleh Allah Abu Bakar sahabatnya Rasulullah. Sifatnya bersatu. Demikian sifat. Orang-orang yang baik itu akan berteman dengannya. Karena itu kalau seorang itu ingin tahu siapa dia, cari saja. Cari tahu siapa lah sahabatnya. Orang yang menjadi sahabat. Bukan hanya sekedar teman banyak. Tapi kalau sahabat orang dekat tidak banyak, ya kan? Biasanya dia berduaan dengan siapa? Atau bertiga. Nah biasa kelompoknya siapa grupnya? Nah itulah kita bisa lihat dari grupnya, dari kelompoknya, teman dekatnya. Baik. Kelihatannya ada dulu. Atau kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang di kita. Baik. Mungkin kita lanjutkan waktu yang lain saja. Baik, insyaallah kita lanjutkan dengan soal yang lain. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.